Nama saya Sri Lufiana, umur 28 tahun, alamat Kota Raya Barat. Jenis usaha yang sedang saya geluti saat ini adalah dengan berjualan kebab dan boba di pinggir jalan. Alamat usaha, alamat lengkapnya di Kota Raya Barat, depan Toko Putra Bali Bangunan, Rumah Papan pas pertigaan. Sebelum saya punya usaha yang paten seperti sekarang, sebelumnya saya cerita dulu ya. Saya adalah lulusan kebidanan di Akademi Kebidanan Geraha Ananda Palu angkatan tahun 2018. Sebelum gempa itu saya sudah wisuda. Setelah 2018 itu bingung mau kerja apa, soalnya udah lulus. Apalagi kita hidup di kampung kan, kalau kuliah lulus pasti harusnya kerja. Omongannya orang itu, kok udah lulus, udah wisuda kok belum mengabdi di puskesmas, harusnya kan jadi bidan di puskesmas. Itu saya bingung, sementara saya belum ikut ujian kompetensi. Kita kan kalau mau kerja itu diminta surat STR ya. Enggak kuliah lagi, enggak, cuman ujian. Habis wisuda itu ada ujiannya, cuma habis wisuda itu ada jeda. Jadi nggak langsung ujian gitu, nggak. Kita harus daftar dulu, memenuhi syarat-syaratnya dulu, seperti itu kan. Tapi kan orang di kampung nggak mau tahu kan, nggak mau tahu prosesnya. Yang ditahu kita lulus harus kerja sesuai profesinya, ya seperti itu. Sementara lowongan di desaku itu tidak ada. Nah, tapi lulusannya banyak. Lulusan dari saya aja bisa ratusan, lulusan dari kampusku aja ratusan gitu kan. Dari desaku juga banyak. Sementara lowongan pekerjaan di puskesmas sedikit, bahkan tidak ada. Iya, akhirnya belum, karena bagaimana ya, namanya orang tua kan pengennya kita yang sesuai profesi. Jadi ada pekerjaan di konter, itu saya nggak boleh sama mama ya, terutama mama, saya mau kerja di konter. Katanya kok di konter, emangnya di puskesmas nggak ada, biar mengabdi, biar nggak dibayar nggak apa-apa gitu, kata mamaku. Yang penting kerjanya di puskesmas gitu ya. Tapi kita sebagai, iya, maksudnya kayak pengen bantu orang tua ya, nggak mau nyusahin terus. Bensin juga kan belinya pakai uang, ya kan. Habis itu nggak boleh kerja di konter. Terus saya mau ngapain di rumah, mak? Sementara saya belum ikut ujian. Nah, jedanya itu saya ikut ujian berapa tahun ya? Kurang lebih 2 tahun kayaknya. 2 tahun saya nggak ikut ujian UKOM. Teman-temanku udah pada ikut, tapi ada yang lulus, ada yang enggak gitu. Jadi mengulang lagi. Saya pikir lebih baik saya mempersiapkan diri, mempersiapkan biaya. Habis itu saya ikut ujian. Sebelum ikut ujian, saya itu bantu mama jualan. Pertamanya saya jualan pisang hijau, ya, di Kota Raya Selatan, di depan Enmart kalau sekarang, depan Enmart. Itu saya jualan pisang hijau, saya jual 5 ribuan, saya kasih nama es kolor hijau. Ya, itu pun nggak jalan mulus, nggak langsung kayak laku gitu kan. Saya di FB juga belum banyak teman, gitu kan. 5 ribuan, saya antar, pokoknya melayani yang di lapak toh, diantar juga gitu. 5.000 free ongkir Kota Raya, ke Mobang, ke Kayu Agung, sampai ke Tinombala itu free ongkir saya dulu, tak. 5 ribuan itu esnya. Es pisang hijau. Habis itu kok jualan lama kok nggak ada yang nyantol ini duitnya kan. Saya bingung gimana ya, mau jual apa lagi. Sementara pisang hijau ini juga prosesnya bulat gitulah, kalau orang Jawa bilang bulat, tapi kok nggak dapat. Bahkan biasa kalau untuk jualan besoknya lagi tuh nombok gitu, pinjam ke mamaku, mak pinjam ya untuk beli pisang, untuk beli tepungnya gitu. Terus lebih ya toh kamu jualan kok untungnya nggak dapat, tapi kok malah aku disuruh nombok gitu. Terus saya mikir lagi, jualan apa ya, karena aku juga jualan belut itu saya goreng, saya sambal kemangi, saya jual 5 ribuan, lumayan untungnya saya tabung. Habis itu lama-lama saya order buah jambu citra, saya order dari Toli-Toli, mahalan ongkirnya. Untungnya itu cuma cukup dibayar bayar ongkirnya itu. Nah, pikir lagi jualan apa. Habis itu jualan coba bubur ayam lah, kok bunetnya bumbunya banyak sekali yang dipakai tuh, tapi enak, tapi itu capek. Habis itu saya berhenti lagi, sampai di titik saya itu nggak bisa makan sama mamaku.
sama mamaku nggak bisa makan. Habis itu mau beli beras tuh nggak bisa, tak. Mau beli beras yang harganya dulu itu berapa ya, 10.000, saya nggak bisa beli. Saya bilang begini ke mama, berasnya itu tinggal sedikit, kita mau makan apa besok gitu kan. Habis itu mama bilang, apa utang dulu sama Mbok, ada itu Mbah Pani di depan kantor polisi. Saya bilang, uang Mbah Pani aja loh, maksudnya dia nggak punya siapa-siapa, masa mau kita utangi beras, kan nggak mungkin. Dia kan berjualan juga, jualan sembako gitu. Dia sambung utangi, apa utang sih berasin kono. Terus mamaku bilang, ojo lah masaknya. Akhirnya dari pagi sampai tengah hari itu kita nggak makan. Malamnya dilalah ada teman, kan kita kontrak itu di kayak 2 petak gitu kan, anune Pak Deku itu, rumahnya Pak Deku, sebelah itu bakul gorengan. Malamnya itu dia bilang begini, Mbak Ros, sampai mau gorengan gitu dia bilang, tapi itu sisa, saya maksudnya nggak entek dia jualan, kalau sampai mau ambil aja gitu dia bilang. Jadi saya ambil itu, tak, gorengan itu saya goreng lagi, saya makan pakai nasi yang sisa yang kemarin itu, saya makan lagi, saya goreng di situ. Saya nangis, ya Allah, mau beli beras 1 liter aja nggak bisa ya, 10.000 aja saya nggak bisa beli. Kok begini sekali yo begitu. Terus saya ngomong sama mama, apa saya jadi tukang ojek aja, ojek online. iya, sumpah tak, saya di situ wes apa yo, sudah putus asa toh, tak. Akhirnya saya open just tip. Saya bilang, maksudnya disuruh beli apa itu saya mau, bahkan beli bahan bangunan aja saya mau. Iya serius. Abis itu malam-malam, bilalah saya buka open just tip itu, besoknya open just tip. Ya banyak orang yang suruh-suruh kayak beli lombok di pasar, beli makanan, beli sate gitu toh. Habis itu di ongkirnya 5.000. 2019 kayaknya itu ongkirnya 5.000 sudah saya kasih. Di situ saya bilang gini ke mama, mak, lumayan ini kalau open just tip. Dulu kan belum ada kurir-kurir kayak sekarang toh. Open just tip 5.000, bahkan sampai aku sudah tidur, sudah mau tidur, di telepon toh suruh belikan sate. Terus dia belinya itu lebih porsinya, yang porsi lebih itu dikasihkan saya. Terus ongkirnya dikasih 10.000. Aku seneng banget, tak, nengkon aku bisa beli beras besoknya. Serius. Terus lama-lama kok saya capek, baru di jalan ya, namanya perempuan udah malam, mamaku larang lagi. Terus nggak lama, karena saya sudah pacaran lama juga sama Sali toh, gak suwi aku rapi, nggak punya pekerjaan sama sekali. Kamu tahu lah kalau orang pertama menikah itu kayak gimana beratnya ujiannya, bukan cuma di masalah-masalah hidup. Yang paling berat ujiannya itu ekonomi. Iya, awal nikah itu ekonomi. Bapakku juga kan maksudnya lolos konteks sama saya toh. Saya cuma punya mama juga nyari sendiri. Mama kan belum menikah, mama juga nyari sendiri, nggak mungkin saya minta sama mama. Baru setahunnya mama kan saya sudah menikah, jadi sudah jadi tanggungannya suami. Sementara suami juga belum punya pekerjaan, saya juga sama. Jadi ya pekerjaan yang sebelumnya saya kerjakan itu saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Yo, saya namanya menikah baru pertama yo, apa kita merantau aja, merantau ke Palu pernah, Mas Ali kan kerja bangunan, terus ke Toli-Toli ikut bapakku pernah, bantu-bantu nanam tomat, nanam semangka kayak gitu kan. Terus nggak betah, pulang lagi ke Kota Raya. Habis itu saya coba jualan lagi, uang 300.000 kalau nggak salah. Saya putar-putar terus, habis itu sambil saya jualan, Mas Ali kalau disuruh-suruh orang gitu loh, kayak misalnya bikin apa, bikin pagar rumahnya gitu, atau ya sembarang lah dikerjani sama dia. Saya ngurir dulu waktu zamannya masih sama Mbak Elvi, sama Mbak Yuli, itu saya ngurir sana kemari, apapun kita jual, apapun yang penting jadi uang. Saya punya uang berapa ya, 15 juta kayaknya, 15 juta. Itu bingung, ini mau apa yang kita bikin usaha ini supaya kita nggak lontang-lantung lagi, maksudnya nggak sana kemari lagi. Kalau dulu saya pengennya habis lulus tuh jadi bidan, keren, wangi, bajunya bagus, rapi kan, ya cantik gitu. Tapi pas saya kerja, memang cantik, tapi jiwanya itu capek, jujur. Padahal baru setahun saya kerja ya. Itu bidan-bidan atau tenaga kesehatan lainnya itu keren sekali.
kalau dia bertahan sampai sekarang, dia keren sekali. Jiwanya itu capek, waktunya habis untuk pasien, ya, nggak ada waktu untuk keluarga, sedikit sekali waktu untuk keluarga, bahkan tidak ada. Pokoknya petugas kesehatan keren sekali kalau bertahan sampai hari ini, gitu. Saya itu setahun udah capek sekali, saya tak. Kau tahu lah kalau capek badan urut bisa ya. Tapi kalau kita jiwanya yang capek, pikirannya yang capek, semua ikut capek. Yang tidak menginginkan menjadi seorang bidan yang setiap kerjanya terikat oleh waktu dan terikat oleh aturan instansi lah, begitulah. Jadinya itu tergantung dia sendiri. Dan soal gaji saya tidak pernah masalahkannya, karena itu tergantung oleh dirinya sendiri, maksudnya kenyamanan yang kerja, sukanya di mana, begitu. Itu aja. Kalau harapan bagaimana ya? Harapan itu ya jelasnya berkembang usahanya. Tidak mungkin kita memiliki usaha yang begitu-begitu saja. Saya punya keinginan dan punya pikiran atau pemikiran harus berkembang lah. Gali potensi yang ada di dirimu, yang kamu sendiri bahkan belum tahu. Semangat, sabar. Intinya, kamu nggak akan pernah bahagia kalau standar suksesmu itu pencapaian orang lain.